Artinya yang terjadi ini karena di level PBNU itu tidak kompak dan mampu ngurus sesuatu yang sangat elit itu. Iya, nggak bisa diurus itu. Kayaknya tak lihat gitu, makanya terus ada kelihatan eksklusif. Akhirnya ngurus yang di bawah-bawah, akhirnya involutif. Ya involutif kan, kayak ngupas bawang. Kayak ngupas bawang. Bulat. Iya kan tengah-tengahnya bolong. Udah matanya pedes, tapi tengah-tengahnya Gak bolong. ada apa-apanya. Iya. Saya selalu begitu bayangin itu. Nahdlatul Ulama menggelar konferensi internasional. Ya. Saya teringat kalau ngomong begini ingat sama almarhum Bunda Lili Wahid Ya, yang selalu cerita sesuatu yang yang gede dong. gede yang bisa dimainkan oleh NU. Iya. Jadi sedih juga. Gus Yahya sudah bener itu ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, tokoh-tokoh gede sama-sama. NU itu besar. Hmm. Kebesaran Nahdlatul Ulama itu layak untuk ketemu dengan Benjamin Netanyahu. Ketemu layak untuk ketemu, menegosiasikan Filistin itu bagaimana? Lah iya kan? Bahwa ternyata Netanyahu masih ngeyel, ya nggak apa-apa, yang penting sudah menegosiasi. Jangan kemudian, oh itu nggak boleh ketemu dulu, emang siapa yang larang? NU itu gede. Rois Am jelasin dong, bagaimana perkembangan Islam di internasional ini, kok Indonesia bisa, jelasin sana. Kalau nggak bisa datang ke sana, sana diundang ke sini. Tiap bulan rutinan ngaji. Kiai Rois Am yang ngasih pengajian, bukan Rois Am sebagai pendengar. Apalagi jadi follower, nggak boleh Rois Am jadi follower siapa gitu. Wong paling kuat kok. Di depan ulama-ulama Saudi, ya beliau harus ngomong. Bukan kemudian mendengarkan ulama Saudi cerita. Di depan ulama-ulama Yaman ngomong, jangan kemudian mendengar ulama Yaman cerita. Di depan ulama-ulama Suriah ngomong beliau mestinya. Ini loh, resolusi konflik yang kami alami begini-begini ceritain. Jadi kelasnya ini kelas internasional beliau dua ini. Seharusnya. Sewajibnya. Iya. Jadi akhirnya nggak, yang karena sudah ada yang ngurus semua, Zal. Di bawah itu nggak ada lini yang nggak ada yang ngurus. Yang ngaji dengan tukang ojek ada. Kan gitu. Jadi nggak usah emosi, semua ada yang ngurus. Yang nggak suka NU juga sudah ada yang ngurus. Yang suka jenggotan juga diurus sama Ustadz Khalid Basalamah, udah biarin aja. Mereka bisa sholat karena Ustadz Khalid, udah bagus saja. Ada yang bisa diurus sama Pak Ustadz Sukino, ya udah biar aja. Bisa Islam lewat Pak Sukino, kita kita nggak usah terus tiba-tiba. Kenapa tidak semuanya lewat kita? Nggak usah gitu. Kan ada itu yang bisa diurus sama Ustadz Reza Basalamah. Ya udah biar aja. Toh pada akhirnya hajinya tetap ke Ka'bah, itu nggak ada paling beda masjid gitu aja kan, beda masjid di sini. Adanya juga sama, jangan-jangan surganya juga nanti berdekatan kan. Kita ini kadang nggak rela gitu loh. Islam diurus sama orang gitu, akhirnya kita juga nggak bisa ngurus kan. Sementara nggak semuanya bisa kita urus, kegedean kan. Udah biar, kalau saya sih gitu aja sebenarnya. Nah yang sudah diurus sama masyarakat bawah, yang sudah diurus sama kiai-kiai kampung, udah jangan ikut ngurus. Biar nggak overlap. Ya biar nggak overlap, ya kan. Nah urus yang gede itu. Sana ketemu dengan Nahdlatul Ulama, ketua NU-nya, ketemu dengan ketua-ketua organisasi agama di Amerika, orang-orang agnostik sana temui. Iya kan? Yang Rois Am bagian ketemu dengan kelompok-kelompok internasional sama Muslim. Bila perlu juga dengan tokoh-tokoh spiritual agama lain. Temu, ceritakan. Ya, kalau nggak bisa diceritain ya adu kekuatan. Kalau Nabi dikasih mukjizat, wali dikasih karomah, tunjukkan bahwa Rois Am punya maunah yang kuat. Begitu habis ketemu terus kemudian tokoh yang satu nggak bisa berdiri gitu kan, keren itu. Lah iya dong. Kan gitu. Yang jahil aja punya istidraj. Harus punya dong. Harus ditunjukin itu. Rois Am bikin perintah kepada ketum. Dilihatnya ketum bangkang gitu.
Gitu, langsung aja saya akan nyatakan kalau nggak patuh sama Rois Am, batuk 70 hari 7 malam. Itu maunahnya keluar. Batuk beneran. Batuk beneran. Itu baru Rois Am. Keren itu kalau saya lihatnya. Ya itu gitu. Saya suka gitu soalnya kalau lagi jengkel. Udah deh, lu nggak manut, awas yo. Ngono, gak iso mulai tutup omah. Bisa muter seminggu gak ketemu jalan pulang. Saya kan lihatnya itu jadi seru, jangan gitu, jadi keren gitu lah itu sebenarnya kan. Rais Am gitu, Rais Am itu, waduh kalau begini terus tiba-tiba Gus Yahya nggak bisa keluar dari PBNU atau kuncinya macet gitu kan nggak bisa masuk ke PBNU. Ya itu seru gitu. Itu jadi organisasi ulama itu punya maunah, punya keramat betul. Tempatnya dari keramat raya kok. Jadi misalnya jauh perlu tiba-tiba pakai. Nah kalau Gus Yahya nggak punya maunah ya pantas lah karena Gus Yahya ini kan tanfit kan. Supir ini ya sakit cekelnya lah ceklongan-ceklongan di kita. Saya bayangin Rois Am ketika Gus Yahya bangkang itu tiba-tiba Gus Yahya pasti akan datang ke sini. Kenapa? Itu Gus Yahya nggak bisa masuk ke PBNU. Ketika menyentuh dia terlempar. Saya ini mungkin pikiran Brahma Kumbara. Jadi jangan kemudian otot-ototan. Ketika ribut di situ ngajuin Pak No. Ini kan sama akhirnya kelas Rois Am ini akhirnya sepertinya sama dengan kelas Tanfit. Rois Am itu duduk di rumah gitu. Nggak usah penjelasan. Pokoknya nanti secara nggak sadar Gus Yahya pasti datang ke kantor Rois Am. Kemudian minta maaf, itu kan keren itu. Jadi nggak kemudian ributnya begini kalau bayangan saya itu gitu. Wiritan gini. Tiba-tiba semua yang nggak pro Rois Am Jadi nggak bisa masuk. PBNU gitu. Tiba-tiba hormat gerak semua di depan kantor PBNU. Saya bayangin itu kan seru. Kayak zaman Sunan Kalijaga yang menantang Sunan Kalijaga nggak bisa bergerak 7 hari gitu. Aduh, ya Kan kita ada kan. Rasul punya mukjizat. Mukjizat itu terbuka, semua orang tahu. Orang Bangkang efeknya ini. Nah, Wali Karomah efeknya ini. Rois Am Maunah efeknya ini. Jangan kemudian nyebut kualat, nggak ada ininya, nggak ada efek terbukanya.